Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Hidayat. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS dari analisa proses bisnis, yang mana tugasnya ialah untuk merangkum seluruh materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5. Apakah teman-teman tahu apa itu bisnis? Jadi bisnis itu adalah sebuah kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun organisasi, yang mana tujuannya untuk menciptakan sebuah produk maupun layanan untuk mencari keuntungan ataupun profit. Dari situlah kita pahami bahwasanya bisnis itu selalu berkaitan dengan value dan kebutuhan pelanggan. Di dalam bisnis terdapat serangkaian aktivitas yang bisa kita sebut sebagai proses bisnis. Jadi, proses bisnis itu adalah serangkaian aktivitas yang terhubung dari awal hingga akhir, yang mana dimulai dari input hingga menghasilkan output yang memiliki value. Simpelnya, proses bisnis itu adalah alur kerja yang ada di dalam bisnis. Misalnya dalam bisnis kopi, yang mana dimulai dengan pelanggan memesan sebuah kopi, lalu kopi dibuat oleh barista, kemudian kopinya disajikan, dan yang terakhir pelanggan melakukan pembayaran. Tanpa arah yang jelas, bisnis akan menjadi tidak terarah dan akan memiliki banyak masalah. Selanjutnya, analisa proses bisnis. Analisa proses bisnis ini adalah serangkaian aktivitas yang mana ketika di dalam bisnis kita mencari berbagai macam kesalahan, berbagai macam hambatan untuk mencari solusi tertentu. Karena tanpa analisa kita tidak akan tahu bagian mana dari bisnis tersebut yang harus segera diperbaiki. Misalnya di dalam bisnis kopi tadi terjadi kesalahan yang mana antriannya sangat panjang. Jadi setelah dianalisa mungkin saja ketemu hasilnya, yang mana mungkin masih kekurangan karyawan atau cara pemesanan yang masih sangat manual. Dalam suatu proses bisnis terdapat beberapa komponen bisnis yang harus kita pahami. Yang pertama ada input. Jadi input itu adalah bahan dasar atau modal sebelum kita memulai bisnis. Misalnya dalam bisnis kopi kita harus memiliki biji kopi terlebih dahulu, kita harus memiliki gula, kita harus memiliki cup ataupun cangkir kopi. Kemudian ada proses yang mana setelah kita membeli ataupun memilih dari biji kopi tadi akan kita olah, yang mana olahan tersebutlah yang bisa kita sebut sebagai proses. Setelah kita memproses input tadi, maka hasil yang keluar bisa kita sebut sebagai output ataupun dalam proses output. Misalnya dalam bisnis kopi tadi, setelah ada biji kopi, setelah diolah, maka tersajilah kopi yang siap untuk diminum. Kemudian ada tujuan, yang mana di dalam tujuan itu ada beberapa alasan mengapa kita menjalankan bisnis ini. Apakah untuk mencari keuntungan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian ada sumber daya. Sumber daya itu adalah segala hal yang kita butuhkan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Misalnya ada alat, biaya, karyawan. Kemudian ada pelaku. Pelaku adalah orang-orang yang terlibat di dalam bisnis tersebut. Dan yang terakhir adalah aturan ataupun SOP, yang mana dalam membuat sebuah bisnis kita harus memiliki aturan. Misalnya dalam bisnis kopi tadi kita harus membuat kopi standar yang layak untuk dikonsumsi. Ataupun mau kita alihkan ke dalam bisnis laundry, yang mana input dari bisnis laundry tersebut adalah pakaian kotor, yang mana prosesnya adalah pencucian dan penyetrikaan. Outputnya adalah pakaian yang sudah bersih dan sudah rapi. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dan mencari kepuasan pelanggan. Sumber dayanya adalah mesin cuci dan listrik. Pelakunya adalah karyawan dari bisnis laundry tersebut. Setelah memahami konsep proses bisnis, kita masuk ke dalam as-is system. Jadi as-is system ini adalah bagaimana kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Misalnya seperti pelayanan yang masih manual dan tidak efisien, atau sering terjadi kesalahan. Jadi as-is system ini adalah tahap dasar sebelum kita melakukan perbaikan menjadi to be system.
Untuk memperbaiki sistem tersebut, kita memiliki beberapa tahapan, yang mana diantaranya adalah planning, analisis, desain, dan implementasi. Planning adalah perencanaan, di mana kita menentukan tujuan dan arah pengembangan sistem. Analisis adalah tahap di mana kita mencari kesalahan-kesalahan yang ada pada sistem lama. Kemudian desain adalah di mana kita merancang solusi-solusi yang akan kita ubah pada sistem lama tersebut. Misalnya dari catatan yang manual kita ubah menjadi aplikasi pencatatan ataupun aplikasi kasir. Dan yang terakhir ada implementasi, di mana kita menerapkan dari hasil planning, analisis, dan desain tadi ke dalam sistem nyata. Proses ini bisa kita sebut sebagai upgrade sistem, yang mana yang tadinya manual kita ubah menjadi lebih terstruktur. Jika kita bandingkan, AS ini adalah bagaimana kondisi sekarang, sedangkan to be ini adalah bagaimana kondisi ataupun hasil yang kita inginkan. Selain itu, dalam analisa proses bisnis ini juga kita mengenal yang namanya SIPOC. SIPOC ini adalah alat yang mana dapat kita gunakan untuk memetakan proses bisnis tersebut. Untuk SIPOC tersendiri terdiri dari supplier, input, proses, output, dan customer. Supplier itu adalah pihak yang menyediakan input, sedangkan input itu adalah bahan dasar, proses adalah aktivitas pengolahan, output adalah hasil pengolahan dari input tadi, kemudian customer itu adalah pelanggan. Contohnya dalam bisnis kopi tadi, supplier itu adalah pemasok kopi. Input adalah kopi tersebut, proses adalah pembuatan kopi, output adalah kopi yang siap disajikan, dan customer adalah pelanggan yang membeli kopi. Sebagai kesimpulan, bahwasanya bisnis itu memiliki proses yang saling terhubung dan dapat dianalisa untuk meningkatkan kinerja. Dengan memahami AS, kita dapat melakukan perbaikan melalui tahapan planning, analisis, desain, dan implementation hingga menjadi to be yang lebih baik. Dalam proses tersebut, kita mengenal tools yang bernama SIPOC, yang mana tujuannya adalah untuk membantu memahami dan merancang sistem. Dengan begitu, bisnis dapat berjalan lebih terstruktur, lebih efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Mungkin cuma sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.